Tidak akan kubiarkan kau merusak kampungku. Dan juga tidak akan kubiarkan kau melarang kemauanku. Ya! Aku tidak akan pergi sebelum membunuh orang-orang kampung ini. Wah, kabur. Ayo kita kejar ke kampung sebelah. Ayo. Ayo, kejar. Orang ini ternyata bukan orang sembarangan. Kita habisi saja. Mereka sudah keterlaluan. Kita harus basmi para pemuja siluman ular itu. Iya, benar. Tapi mereka ada yang manusia biasa, Ki. Bagaimana kita bisa membedakan mana yang masih manusia dan mana yang telah menjadi separuh manusia dan separuh ular? Iya, betul. Ya, kita serang saja mereka malam ini juga. Iya, betul. Ayo. Benar, betul, Ki, betul. Romo, tunggu Romo. Romo, izinkan saya untuk ikut Romo. Bagaimana Romo? Untuk apa kau ikut? Untuk membantu Romo dan membantu penduduk yang lainnya. Yakin kau sudah siap? Yakin Romo, yakin. Ya sudah, ayo. Ayo ke sana. Sebaiknya aku tinggalkan saja para pemujaku itu. Dan biarkan mereka akan menghadapi si Lucito dan para penduduk desa Sabra. Karena aku sendiri tidak sanggup menghadapinya. Lebih baik aku kembali ke gua asalku. Sudah cukup rasanya aku menebar kesesatan wilayah ini. Siluman itu. Awas sampai dapat. Potong dia. Ayo cepat. Kita bakar habis. Iya. Sudah dekat Romo. Habis. Ya. Malam ini juga mereka pasti tengah melakukan upacara pemujaan terhadap siluman ular itu. Iya, Romo. Iya, betul. Inilah saat yang tepat untuk menyerang mereka. Iya. Bersiaplah. Tunggu apa lagi? Kita akan masuk ke dalam hutan itu. Baik, Ki. Kita akan masuk Siap. dalam hutan. Ya, ayo. Hati-hati. Ayo. Sebentar. Ingat. Harus diingat. Habisi seluruh pemuja siluman ular itu. Jangan sampai ada yang tersisa. Sebab kalau sampai ada yang tersisa, bukan mustahil, mereka nanti akan membalas dendam untuk menyerang balik kita. Ayo. Kita baca. Habisi saja mereka saja. Siluman. Udah. Hajar saja. Iya. Kita butuh saja. Ayo kita pergi. Ayo cepat selamatkan diri kalian. Ayo cepat. Ini tempatnya, Ki. Ini tempatnya. Ayo.
Sudah cukup. Kepada Ki Suri pemimpin mereka. Mungkin mereka sudah pergi, Ki. Kalau begitu, perintahkan para penduduk untuk menyebar dan mencarinya. Baik, Ki. Ayo kawan-kawan, kita cari Ki Sirip. Iya, kita cari. Ayo. 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 Ayo cepat. Ayo cepat. Kita harus segera sampai ke lembah itu. Kita harus sembunyi dalam gua yang ada di lembah itu. Ayo. Ayo. Ayo cepat. Ayo. Ayo cepat. Ayo sini. Ayo. Ayo kita cari. Kita cepatnya. Iya, itu sana. Kita sudah sampai. Di sana ada ruang yang bisa bersembunyi dan istirahat di sana. Bapak sendiri bagaimana? Aku akan memanggil Pangeran Sobelang dan meminta untuk membinasakan mereka semua. Penduduk Sabrang itu mencari mati karena telah menghina kita. Ayo cepat, Ayo, cepat, ayo. cepat masuk. Tunggu! Habisi saja dia. Mau lari kemana kalian, ha? Tunggu, kalian pasti akan mampus kalau berhadapan dengan Pangeran Sola. Pangeranmu itu sudah lari terpirit-pirit menghadapi kami. Kurang ajar. Iya! Nastiti, kau di situ saja. Biar ibu yang menghadapi dia. Ayo, serang dia. Itu satu lagi. Habisi saja. Romo. Romo. Aku harus balas dendam. Jadi ini candinya? Wah, Iya, benar. bagus ya candinya. Coba ambil gambar tuh. Ayo. Mas Indra, ini adalah candi yang dicari. Candi sangat sakral. Iya, ini candi ular. Candi yang banyak dibicarakan oleh orang-orang. Wow, sebuah kabar angin yang sulit dipercaya. Konon di hutan ini ada sekelompok orang yang memuji siluman ular sebagai Tuhan. Iya. Ayo cepat kalau mau ngambil gambar. Ayo Tau, ambil Karena gambarnya. kita harus segera meninggalkan tempat ini sebelum malam. Loh, Ayo. kok? Kenapa, Mas? Justru kami mau ngambil gambar pada malam hari. Benar, Mas. Dan kami juga mau merekam pemandangan malam dengan video kami ini, Mas. Jangan-jangan. Di sini banyak ular berkeliaran. Tutupnya dibuka. Dan ular di sini bukan ular sembarangan, tapi ular siluman. Iya juga ya. Kayak gitu kok dipercaya. Saya percaya, Mas. Oh ya, mungkin saya akan kerja dari siang hari sampai jam 10 malam. Bagaimana, oke? Baiklah.
Ada sebuah candi yang belum pernah dijamah orang. Candi yang sangat sakral. Candi apa, Mas? Bisa katakan ke saya? Karena kamu kelihatannya orang yang baik, saya akan membawa kamu ke sana. Oke. Ayo. Ayo. Sebaiknya kamu tinggal di gua tempat tinggalku ini, Nastiti. Kamu akan menjadi permaisuriku untuk memimpin alam siluman ular. Hidupmu akan tenang di sini, Nastiti. Tidak, Pangeran. Saya tetap akan kembali ke candi. Sudah hampir 10 tahun lamanya saya pergi. Semenjak kedua orang tua dan keluarga saya dibunuh penduduk desa Sabrang. Jadi, saya akan tetap menjaga tanah leluhur saya, Pangeran. Baiklah. Kalau kamu berubah pikiran, panggillah aku. Aku akan datang menjemputmu. Tidak, Pangeran. Saya tetap tidak mau menjadi permaisuri Pangeran. Ayo. Hati-hati ya. Tunggu. Aku dulu. Awas, licin. Awas. Hati-hati. Pelan-pelan. Awas. Mas Indra. Ya? Kita mau mendaki gunung atau lewat bawah saja? Kalau lewat bawah, kita melalui sungai. Wah, saya nggak tahu tuh, Mas. Pemandangannya. Memangnya bedanya apa? Kalau mendaki gunung, kita butuh waktu 2 hari. Tapi kalau kita lewat bawah, kita hanya butuh waktu 30 menit. Lihat itu. Apa itu, Mas? Tok, rekam Tok. Iya. Saya pernah melihat itu beberapa tahun yang lalu. Apakah ada hubungannya dengan keangkeran candi di dalam hutan itu? Iya, saya sangat beruntung bisa keluar waktu itu. Sebenarnya, saya sudah tidak berani lagi untuk datang ke candi itu. Suasananya sangat mencekam, dan sepertinya semua setan-setan bersembunyi di sana. Sudahlah, ayo. Tok, sebelah sana, Tok. Saya mohon, semuanya berhati-hati. Saya merasa kalau ada yang mengintai kita. Ya, ayo. Rekam Tok. Ayo pergi. Ayo. Ayo, kejar mereka. Pergi, Om. Pergi. Om. Ayo. Tidak, Dra. Selamatkan dirimu. Ayo. Tidak, Om. Om harus bertahan. Ayo, Om. Kita pergi dari sini. Ayo, Om. Darah menjadi hitam. Itu artinya mereka terluka parah. Dan mereka tidak akan bisa lari jauh. Ayo, kejar mereka. Ayo. Tunggu! Siapa kamu? Kenapa kamu di sini? Aku tinggal di sini. Di hutan yang lebat seperti ini? Jangan bercanda kamu, Nona. Itu urusanku. Kalian harus segera meninggalkan hutan ini. Baik, kami akan pergi.
Tapi tentunya bersama kamu, Nona. Berhenti, Dra. Dengarkan aku. Kamu harus menyelamatkan dirimu. Tidak, Om. Kita berdua harus selamat, Om. Ayo, Om. Kuatkan dirimu, Om. Sebentar lagi kita akan keluar dari sini, Om. Tidak, Dra. Aku merasa aku sudah sekarat. Sebentar lagi aku mau mati. Jangan bicara begitu, Om. Ayo bertahan, Om. Terima kasih. Terima kasih. Kau telah melakukan yang semestinya kau lakukan. Aku bangga. Aku bangga padamu. Karena kamu tidak meninggalkanku pada saat aku sekarat begini. Kalau begitu, dengar aku, Ndra. Anakku, Risa, sangat mencintaimu. Tapi aku tidak tahu kamu mencintai atau tidak. Dia akan sendirian jika aku mati, Ndra. Om, jangan pikirkan itu dulu, Om. Yang penting kita selamat dulu. Tolong jaga Risa untukku, Ndra. Dan berjanjilah padaku, Ndra. Aku janji, Om. Terima kasih. Om! Om Sam! Om! Om Sam! Selamat beristirahat, Om. Jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Saya berjanji akan mengurus Risa sebaik mungkin, Om. Dan saya juga akan mengunjungi Om di sini. Selamat tinggal, Om Sam. Kemana kompasku? Aku tahu, kamu pasti akan lewat sini. Kemarilah.
Kamu siapa? Kok ada di hutan ini sendirian lagi? Kamu sendiri siapa? Dan kenapa ada di sini? Dan kenapa mereka ingin membunuhmu? Apa kalian bermusuhan? Dari mana kamu tahu? Karena aku ada di sana waktu itu. Ya, aku tidak tahu maksudnya apa. Tapi yang jelas mereka bukan orang baik-baik. Terus, kamu kenapa ada di hutan ini? Di sini kan berbahaya. Ini adalah tanah kelahiranku. Jadi, kenapa harus takut? Kalau begitu, pasti kamu tahu dong jalan keluar dari hutan ini? Iya, aku tahu. Tapi hari sudah sore. Sebaiknya besok saja aku kasih tahu untuk keluar dari hutan ini. Dan untuk malam ini, kamu boleh menginap di rumahku? Nginep. Apa itu? Hah? Coba kamu lihat. Iya. Iya, lihat siapa itu? Mayat, Guru. Cepat. Wah. Mayat siapa ini? Guru, sepertinya ini para pengedar narkoba yang sembunyi di hutan. Mungkin juga ya. Iya. Tapi mereka mati bukan oleh manusia, tapi oleh wanita siluman itu. Hah? Siluman? Kalau begitu, sekarang kita bermalam di sini, Guru. Tidak. Kita teruskan mencari kuil itu sekarang. Iya. Dan saat-saat seperti ini adalah saat-saat yang kutunggu untuk membalaskan dendamku atas kematian ayahku, Kirucito. Iya, Guru. Iya. Malam ini juga. Iya, Guru. Ayo. Tempat yang sangat bagus. Kuilnya cukup kuno. Oh ya, apa kamu tinggal di sini? Iya, Sudah berapa lama? sejak aku tidak sadarkan diri. Dan ketika aku sadar, aku menemukan dunia ini sudah berubah. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada diriku. Sama halnya, aku juga tidak mengerti tentang duniamu. Maksud kamu apa? Aku memiliki kehidupan manusia hanya setengah. Ya, tapi aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya padamu. Tunggu. Kau rupanya mencari mampus. Ayo maju kalau kau ingin mati, ha? Ayo, kita lanjutkan perburuan kita. Ayo. Iya. Aduh, Kamu kenapa? aku tidak apa-apa. Maaf, aku ada urusan sebentar. Kamu jangan kemana-mana. Tunggu di sini ya. Kemana wanita itu? Sudah dicari kemana-mana, tapi tidak ada. Ayo cepat. Iya. Kemana dia? Hei kalian, tunggu.
Perempuan siluman. Seumur hidupku hanya kuhabiskan untuk mengikuti kamu. Siapa kamu? Aku Sabto, anak Ki Rujito yang telah kau bunuh bersama penduduk Sabrang yang lainnya. Kamu, anak yang lari dari medan pertempuran itu. Oh, rupanya dia telah mengajarkan ilmu dendam kepada anaknya. Ya, itu karena kamu telah membunuh ayahku dan saudara-saudaraku. Itu semua karena mereka telah membunuh kedua orang tuaku. Dan aku rasa mereka pantas mati untuk membayar dosa-dosa mereka. Dan aku tidak akan menyesal bila harus membunuhmu. Kurang ajar. Ayo. Tali ini telah kulapisi dengan ajian pring kuning. Kamu lemah sekarang, dan aku tinggal membunuhmu. Kamu Sabto, tak akan kubiarkan kamu berbuat semaumu. Aku pikir kamu kebal dengan ajian ini. Karena semua ular-ularmu tidak akan mampu melawannya. Ayo, ringkus dia! Siap. Yang kau tolong itu adalah siluman ular. Iya. Jangan berbohong padaku. Sekarang cepat pergi dan tinggalkan kami berdua. Cepat! Ayo, pergi dan tinggalkan tempat ini. Ya, baik, baik anak muda. Ya, baik. Ayo, ayo. Kamu nggak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Terima kasih. Kau telah menyelamatkan nyawaku. Ayo, kita pergi dari sini. Iya. Kamu istirahat aja dulu di sini. Aku akan berjaga-jaga kalau mereka datang lagi ya. Ya, aku adalah ular. Aku manusia ular. Aku pernah menjadi manusia, sama seperti dirimu. Walaupun aku tidak pernah menginginkan keadaan seperti ini. Aku tidak peduli atas keadaanmu yang sekarang ini. Karena aku tulus menolong kamu. Dan aku cuma bisa berharap agar kamu bisa lepas dari keadaanmu sekarang sebagai ular. Ngomong-ngomong, kenapa kamu bisa jadi seperti ini? Keluargaku adalah pemuja ular, di mana setiap pemuja akan menjadikan dirinya manusia setengah ular. Termasuk diriku. Aku tidak kuat lagi. Tali orang itu telah membuat tubuh bagian dalamku sakit. Aku tak akan membiarkanmu mati. Aku akan membawamu keluar dari tempat ini. Anak si Rujito itu memang sakti. Aku sendiri tidak sanggup menghadapinya. Lebih baik aku giring mereka menjauhi kuil, agar Nasti dan pemuda itu bisa lari. Aku akan pancing mereka. Bagaimana, Guru? Kita telah dipecundangi oleh pemuda itu. Kita tunggu mereka istirahat di kuil. Setelah itu, kita sergap mereka. Baik, Guru. Awas!
Hati-hati. Sepertinya kita sengaja dipancing menjauh dari kuil. Iya, Guru. Ingat, buruan kita bukan siluman itu, tapi siluman yang ada di kuil. Benar, Guru. Ayo kita ke kuil. Ayo. Ayo. Mas pelan-pelan. Apa sudah dipastikan siapa mereka itu, Pak? Sudah. Mereka ini memang pengedar narkoba yang selama ini kami cari. Oh ya, Pak. Apa di daerah sini ada dokter? Sepertinya tidak ada. Sebaiknya Anda ke kota saja. Kalau begitu, saya akan pergi ke kota dulu. Mari, Pak. Mari. Mereka hanya meninggalkan ini, Guru. Apa ini? Ayo kita masuk. Ayo. Cari sebelah sana, cepat. Baik, Guru. Rupanya mereka tidak meninggalkan apa-apa. Mereka semua sudah pergi. Guru nggak usah khawatir. Saya kira pemuda itu telah membawanya ke kota. Saya ada ide untuk menemukan mereka. Bagaimana idemu? Pemuda itu adalah wartawan di salah satu stasiun televisi. Jadi kita sangat mudah untuk menemukannya. Hebat kamu. Ayo kita pergi. Mari, Guru. Den, Jangan takut. Ini rumahku. perlu saya bantu, Den? Nggak usah, Bi. Mau dibawa ke kamar Den Indra? Iya. Dan tolong setelah ini kamu panggilin dokter ya. Baik, Den. Satu lagi. Tolong ambilin handuk sama air panas. Baik. Tapi Den, maaf. Non ini siapa sebenarnya? Kamu jangan tanya sekarang deh. Dia ini tamu khususku. Kamu santai aja. Dan tolong jangan kasih tahu siapa-siapa. Baik, Den. Ya udah. Bi, Iya. tolong jangan kamu biarin orang lain masuk ke kamar ini. Kecuali aku dan Nastiti. Baik, Den. Oh ya, tolong dong kamu ambilin baju untuk ganti pakaiannya. Ya? Iya, Den, iya. Nanti sebentar lagi ada dokter yang sini. Dan kamu akan sehat lagi. Dokter tidak bisa mengobati sakitku. Aku punya cara sendiri untuk mengobati sakitku. Bisakah kamu carikan aku tanam-tanaman? Tanam tanaman. Iya, nanti aku carikan. Nanti aku catat beberapa jenis tanaman itu. Tapi tanaman itu agak sulit dicari. Iya, nanti pasti aku carikan. Ya.
buka mata kalian. Mulai malam ini, kalian harus menyisir seluruh pelosok kota. Cari wanita yang bernama Nastiti. Tangkap dia, hidup atau mati. Kalian paham? Paham, Guru. Ayo, kita semedi lagi. Kurang ajar. Manusia satu ini tetap saja mengganggu Nastiti. Sepertinya aku harus turun tangan membantu Nastiti. Tapi biarlah. Saat ini untuk sementara Nastiti aman bersama pemuda itu. Dan sementara itu, aku akan mengganjal langkah si Sabto. Semua ramuan yang kamu minta sudah aku seduh di sini. Minumlah. Itu siluman ular yang melindungi Nastiti. Kita bantai saja dia. Ayo, turun. Nastiti. Lihatlah, aku sudah sembuh seperti sedia kala. Aku sangat senang mendengarnya. Neng Risa. Mas Indra ada, Mbok? Ada. Biar saya panggilkan ya, Non, ya? Oh, nggak usah. Biar saya aja yang ke atas. Risa? Mas Indra, aku nggak nyangka bisa ketemu lagi. Berita-berita di koran mengabarkan kalau kamu dan Papa terbunuh oleh gerombolan pengedar narkoba. Kamu tahu, Mas, setiap malam aku menangis. Tapi aku selalu berharap kamu dan Papa selamat. Tapi ngomong-ngomong soal Papa di mana, Mas? Bukannya dia sama kamu? Papa kamu meninggal karena tertembak, Riz. Dan aku telah menguburkannya di dalam hutan. Aku minta maaf, Riz. Aku benar-benar minta maaf. Iya, aku ngerti, Mas. Tapi siapa yang bakal jaga aku? Kamu gak usah khawatir, Riz. Aku yang akan terus menjagamu. Aku janji, Riz. Mas Indra? Aku tahu kenapa Mas Indra tidak memberitahu aku perihal kematian Papa. Itu semua karena wanita ini, kan? Siapa dia, Mas? Dia temanku. Ya, Nastiti namanya. Kita sudah saling dekat dan saling mengerti, Mas. Bahkan semua orang bilang kita pasangan yang cocok. Dan kita bahkan akan menikah. Riz, kamu itu adikku. Dan ya nggak lebih dari itu.
Tapi aku nggak mau jadi adik kamu. Aku mau jadi istri kamu. Riz, iya nggak mungkin. Karena aku tidak bisa mencintaimu lebih dari itu. Kamu nggak bisa mencintaiku karena wanita ini kan, Mas? Karena dia tinggal di rumah ini dan merubah kamu, ya kan? Kamu mencintai dia. Iya, Riz. Risa, maafkan aku, Riz. Permisi. Perkenalkan, nama saya Sabto. Saya datang kemari untuk mencari seekor siluman ular yang keberadaannya ada di sini. Siluman ular? Iya, iya. Maaf, saya tidak tahu tentang hal itu. Tunggu sebentar. Ayo masuk. Ayo. Maaf Pak, Bapak mau cari siapa? Aku mau mencari seekor ular siluman. Dan aku rasa dia ada di sini. Maaf Pak, ini rumahnya Pak Indra. Jadi siapa yang sebenarnya Bapak cari? Pak, sebentar Pak, silakan keluar. Kalau tidak saya panggil Pak Indra. Pak, tolong Pak, jangan lancang Pak. Pak tunggu Pak. Kamu lagi. Mau apa kamu? Anak muda, aku mau menangkap seekor siluman ular yang tinggal bersamamu, anak muda. Dengar ya, ini rumahku. Dan semua yang berada di bawah naungan atap rumahku ini menjadi tanggung jawabku. Itu artinya, kalau kamu menginginkannya, kamu harus hadapi aku. Anak muda, kamu jangan bermain-main dengan api. Keluar! Keluar! Ayo. Ayo. Assalamualaikum, Tante. Waalaikumsalam, Risa. Tumben pagi-pagi ke sini? Itu Tante, Mas Indra, Tante. Ada apa dengan Mas Indra? Ada wanita di rumah Mas Indra. Wanita? Iya, Tante. Kita ini dari keluarga terhormat, Indra. Ibu sangat kecewa dengan tindakanmu menyimpan perempuan di rumahmu. Bu, wanita itu butuh pertolongan. Dan Indra tidak pernah berbuat tidak senonoh seperti yang ibu duga. Tapi wanita itu siapa, Indra? Indra menemukannya terluka di tengah hutan. Dan Indra mencintainya, Bu. Risa bagaimana? Maafkan Indra, Bu. Indra nggak bisa mencintai Risa. Karena selama ini Indra menganggap Risa sebagai adik Indra sendiri, Bu. Sebenarnya ibu sih tidak ingin ikut campur persoalan jodoh kamu. Tapi Om Sam, dia sudah berjasa banyak sekali sama kamu. Iya. Dan Indra telah berjanji untuk menjaga Risa. Dan wanita yang di rumahmu itu bagaimana? Namanya Nastiti. Kedua orang tuanya sudah meninggal. Dan dia tinggal sendirian di tengah hutan. Kalau begitu, besok ajak dia kemari ya. Ibu ingin kenalan.
Ini rumah ibuku. Tapi Mas... Sudahlah, semalam aku sudah bicara sama ibu. Ya? Ibu? Bu? Ibu? Ibu? Bu? Indra? Ini Nastiti, Bu. Sungguh cantik pilihanmu. Ayo nak duduk. Ayo. Ayo silahkan. Ibu dengar Nastiti sudah tidak punya orang tua ya? Benar, Bu. Jadi selama ini kamu tinggal di mana? Saya tinggal di tengah hutan sebagai penjaga kuil. Indra, lebih baik Nastiti tinggal di sini saja menemani ibu daripada tinggal di rumah kamu. Kalian kan belum menikah. Iya, Bu. Kurang ajar. Rupanya gadis itu meninggalkan rumah anak muda itu. Kurang ajar. Aku tidak bisa menemukan jejaknya. Ayo, Semedi. Karjo, Ya, atur anak buahmu itu dan bereskan perempuan yang bersama Indra. baik, Non. Selamat siang. Terima kasih. Makasih ya. Terima kasih. Selamat ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Angkat tangan semuanya. Ayo, Joko, Joko. Ayo, Joko. Ayo. Hei, dia istriku. Indra, kamu nggak apa-apa? Lepaskan istriku. Lepaskan. Jangan Indra. Lepaskan istriku. Lepaskan. Lepaskan. Diam kamu. Lepaskan dia. Indra, Indra anakku, bangun nak, bangun nak. Ayo. Jalan. Minggir. Ayo turun. Cepat. Ayo. Lepaskan. Lepas. Diam. Lepas. Diam. Diam.
Tega benar mereka membawa Nastiti. Apa salahnya sampai dia menderita sedemikian rupa? Apa kamu tahu kira-kira siapa ya yang berniat jahat menculik istrimu? Tidak tahu, Bu. Tapi entahlah, saya juga lupa apa saya tahu apa tidak siapa sebenarnya penculik Nastiti. Apa kamu punya musuh? Atau mungkin ada orang yang memusuhi istrimu? Kalau soal itu, saya tidak tahu, Bu. Tapi yang jelas, saya bingung dan cemas, Bu. Sampai jam segini belum ada kabar apa-apa dari Nastiti maupun penculiknya. Iya, ibu juga cemas. Nastiti? Nastiti? Kamu nggak apa-apa? Apa yang terjadi, Nak? Tidak ada yang perlu ibu dan mas khawatirkan. Saya tidak apa-apa kok. Karena saya berhasil lolos dari para penculik. Berarti nyawamu masih terancam. Mereka akan sadar bahwa kamu tidak ada. Lalu akan mencari lagi kemari dan membawamu. Mereka tidak mungkin melakukannya lagi, Bu. Apa maksud kamu, Ti? Karena mereka sudah tidak berdaya, Mas. Apa ada seseorang yang menyelamatkanmu? Iya. Siapa, Nak? Kita perlu berterima kasih padanya. Saya juga tidak tahu, Bu. Tapi saya sudah diselamatkannya. Ya sudah, Mas dan Ibu, yang penting saya tidak apa-apa kan? Nastiti benar, Bu. Iya. Yang penting dia sudah selamat. Itu aja dulu. Iya. Dan urusan siapa yang menyelamatkannya, itu urusan nanti saja. Oh iya. Sekarang kamu istirahat dulu. Hari sudah malam. Terima kasih ya Allah. Ayo, Nak. Ayo. Yuk. Sabto! Tubuhmu semakin kebal oleh bisa ular. Bangsaku telah banyak menjadi korbanmu. Semua itu demi memenuhi ambisimu untuk bisa memusnahkan bangsa ular dan Nastiti. Siluman laknat. Keluar kau. Kau telah mengganggu semediku. Kau pikir aku tidak tahu siapa dirimu? Suatu saat nanti, kamu akan dapat pelajaran dariku. Ketahuilah, Sabto. Kamu tidak akan sanggup untuk membunuh Nastiti selama aku masih ada. Lihat saja nanti. Dan kalian akan kubantai. Dan kalian akan hilang dari muka bumi ini. Iblis laknat. Ada apa? Masuk. Maaf, Guru. Saya telah mendapatkan jejak siluman wanita itu. Bagus, bagus. Dan ingat, besok kita harus menangkap siluman itu. Baik, Guru. Baik, Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya ada tamu. Biar Ibu yang buka ya. Iya, Bu. Siapa ya? Selamat siang, Bu. Saya Sabto. Ada apa ini? Saya tengah mencari siluman ular yang sangat berbahaya. Dan saya mencium keberadaan siluman ular itu ada di sini. Ular? Iya, siluman ular. Izinkan saya untuk menangkapnya, Bu. Ayo masuk. Musik.
Ini, Bu. Nah, ini siluman ular itu. Bukan. Dia menantuku. Dia istri anakku. Bukan, Bu. Ini siluman ularnya. Hei, kamu lagi. Mau apa? Anak muda, apa kabar? Hah? Hentikan! Atau aku panggil polisi. Cepat pergi! Lebih baik kalian pergi. Atau masalah ini akan aku bawa ke pengadilan karena kalian telah menyebar fitnah. Baik. Aku akan keluar dari rumah ini. Suatu saat nanti, kalian pasti akan memerlukan bantuanku. Iya. Ayo. Ayo. Aku senang, Mas. Akhirnya kita berdua bisa menikah. Itu memang sudah menjadi cita-cita dan tujuanku. Aku juga bahagia memperistrikanmu, Ti. Meskipun kamu tahu siapa sebenarnya aku, Mas. Cinta itu melampaui segala perbedaan. Kekuatan cinta akan menyatukan ketidaksempurnaan menjadi keutuhan yang kekal, Nastiti. Indah sekali ungkapanmu, Mas. Aku justru belajar dari kamu. Dari aku? Iya. Karena meskipun kamu bukanlah pribadi yang utuh, dan meskipun kamu tidak sempurna, tapi niat dan ketulusan kamu mencintai aku telah menghilangkan semua kekuranganmu itu. Mudah-mudahan kita bisa selalu bersama, Mas. Iya, aku juga berharap demikian. Kita masuk yuk. Mas. Aku mencintaimu, Mas. Sangat mencintaimu. Aku juga. Hei, buka pintunya. Cepat buka atau pecahkan jaganya. Cepat buka. Ayo cepat buka pintunya. Ayo bawa dia. Hei. Buka pintunya! Ada ular! Buka pintunya! Dari mana datangnya ular itu? Siapa yang membayar? Katakan!
Risa yang menyuruh kami. Bagus, karena kau masih mengingatku. Mau apa kamu? Justru aku yang mau tahu apa maumu, sehingga tega untuk mengusir ketenangan kami. Kamu yang telah merebut Indra dariku. Tidak ada yang merebut dan direbut. Mas Indra hanya menyayangimu sebagai adik. Tapi kau terlalu berlebihan menyingkapinya. Dasar wanita. Wujudku memang iblis, tapi hatimu lah yang seperti iblis. Beruntunglah, aku tidak sejahat yang kau kira. Kasihan Risa. Kenapa dia bisa melakukan hal seperti ini ya, Pak? Motif yang dilakukan Risa adalah balas dendam. Segera kami akan buatkan berita acaranya, dan kami akan segera menangkapnya. Terima kasih atas bantuannya, Nak Indra. Iya, sama-sama, Pak. Oh, Bu. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Iya. Dia wanita ular. Ular jadi-jadian. Masa sih, Mas Sabto? Dia kan gadis biasa. Dia sayang sama suaminya. Dia tidak pernah menampakkan keanehan. Tidak. Karena sewaktu-waktu, dia bisa merubah dirinya menjadi ular jadi-jadian. Dan dia sangat berbahaya. Waspadalah kalau kau tidak percaya padaku. Kalau begitu saya permisi, Pak. Oh ya, ya silakan. Terima kasih, Pak. Iya. Ibu Sri tidak apa-apa, Pak. Hanya sedikit shock. Nanti akan saya beri obat penenang supaya dia bisa beristirahat dengan cukup. Terima kasih, Dok. Iya. Kalau begitu, saya permisi dulu. Oh iya, terima kasih, Dok. Selamat malam. Iya, malam. Oh ya, Bu. Bagaimana kalau malam ini Nastiti menemani Ibu tidur? Nggak perlu. Ibu sudah sembuh kok. Bu, kalau malam-malam nanti Ibu memerlukan sesuatu, kan ada yang bantu. Ya? Ya sudah. Sewaktu-waktu, dia bisa merubah wujudnya menjadi ular jadi-jadian. Dia sangat berbahaya. Waspadalah kalau kau tidak percaya padaku.
bangun, Bu. Bu. Mana? Ini Indra, Bu. Mana ular tadi? Ular tadi mana? Ibu ngigau ya? Hah? Tadi ada ular. Ah, sudah Ibu jangan bicara yang macam-macam. Ayo kita masuk. Ayo. Ibu nggak usah takut. Nggak ada apa-apa kok. Tidur aja ya. Kan udah ada Nastiti yang nemenin. Ya. Tidur ya. Ya. Ibu tidak usah khawatir. Tidak akan berbuat jahat. Sesayang sama ibu. Dan sungguh-sungguh mencintai Mas Indra. Apa yang ibu saksikan tadi, itu memang benar. Saya memang wanita ular. Sewaktu-waktu, wujud saya pasti akan berubah. Jadi, kamu memang betul-betul manusia ular? Iya. Besok, ibu akan saya ajak ke kuil. Tempatnya di tengah hutan. Untuk mengetahui siapa saya dan siapa manusia bernama Sabto itu. Tenanglah, Bu. Sekarang beristirahatlah. Ibu jangan takut. Percayalah, saya tidak bermaksud jahat, ya? Iya. Disinilah orang tua saya dibantai oleh orang tua Sabto dan penduduk desa Sabrang. Lalu kemudian saya membunuh mereka untuk mempertahankan keluarga saya karena tindakan mereka yang semena-mena, Bu. Setan itu bohong. Jangan percaya sama dia. Dia bohong. Aku kerja dulu ya. Iya, Mas. Hati-hati. Iya. Dadah. Dah. Nastiti? Iya, Bu. Mulai sekarang, kamu bukan mantuku lagi. Cepat tinggalkan rumah ini. Tapi, Bu, apa salah saya? Hei, manusia ular terkutuk. Aku akan mengembalikan kamu ke wujud aslimu. Ibu yang mengundang dia. Seperti ada yang ketinggalan.
Kurang ajar kalian. Masih berani kalian mengganggu istriku? Hei, manusia ular, mau kemana kau? Kurang ajar. Ayo, kita tinggalkan tempat ini. Masih ada urusan yang lebih penting daripada mengurusi anak muda ini. Ayo. Ada apa kamu menghadapku, Nastiti? Seseorang bernama Sabto selalu saja mengejar saya, Pangeran. Saya ingin hidup tentram bersama suami saya, Pangeran. Tolong bantu saya, Pangeran. Aku bisa saja menolongmu, Nastiti. Tapi dengan satu syarat. Syarat apa, Pangeran? Tinggallah di sini dan menjadi permaisuriku. Tapi saya sudah bersuami, Pangeran. Perkawinan kalian berdua, perkawinan semu. Karena kalian berdua berbeda dunia. Tidak. Terserah padamu, Nastiti. Kalau hidupmu masih ingin dibayang-bayangi oleh kematian. Baiklah, Pangeran. Bagus. Bagus, Nastiti. Bagus. Tega ibu berbuat seperti itu pada saya. Saya sangat mencintai Nastiti, Bu. Nastiti itu manusia ular, Indra. Iya, tapi dia baik. Selama ini, apa pernah dia berbuat jahat pada kita? Iya, itu karena dia ada maunya. Bu, Indra yang tahu seperti apa Nastiti. Dan ibu cuma tahu permukaannya saja. Indra kecewa sama ibu. Indra, kamu mau kemana? Indra! Nastiti, bangunlah. Karena sudah saatnya sekarang aku menangkapmu hidup atau mati. Nastiti, ha? Nastiti. Hentikan! Hentikan serulingmu, Sabto! Ayo, bunuh perempuan siluman itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sri? Sri?
Mas Basir. Kamu kenapa, Sri? Keponakanmu, Mas. Loh, keponakanku? Indra? Ada apa dengan Indra? Ada apa sama Indra? Saya telah berbuat salah, Mas. Saya telah mengizinkan Indra menikah dengan perempuan manusia ular itu. Manusia ular? Ya. Astagfirullahaladzim. Sekarang Indra kemana? Mungkin dia sedang mencari perempuan itu. Kau pikir segampang itu kau akan lolos dari tanganku? Nastiti, inilah saat yang tepat untuk membunuhmu dan menuntut balas atas kematian ayahku. Sebentar lagi, nyawamu akan melayang. Nastiti, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Pangeran. Kalau begitu, sekarang kamu ikut ke tempat tinggalku. Ayo. Iya. Tolong singkirkan dua orang ini. Apa kamu sanggup membayarku? Berapa yang Aki minta? Saya tidak menginginkan uangmu. Tapi saya menginginkan dirimu. Bagaimana? Apa kamu bersedia? Apa tidak ada yang lain, Ki? Kalau kamu tidak bersedia, sekarang kamu boleh pergi dari sini. Baik, Ki. Nastiti! 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 Nastiti, aku tidak mau melihatmu terus bersedih seperti ini. Aku sudah menyanggupi semua permintaanmu ketika kamu memintaku untuk menolongmu. Kalau kamu terus begini, maka aku tidak akan segan-segan untuk membinasakanmu, Nastiti. Saya akan berhenti menangis dan akan melayanimu dengan sepenuh hati, Pangeran. Tapi, izinkanlah satu kali saja saya untuk bertemu Indra. Apa alasanmu, Nastiti? Saya merasa ada sesuatu akan mencelakai Indra. Dan setidaknya saya bisa bertemu Indra sekali saja, Pangeran. Tolong, izinkanlah saya, Pangeran. Baiklah, akan kupegang kata-katamu, Nastiti. Sekarang, pergilah. Siapa kamu? Aku salah satu orang yang akan kamu bunuh malam ini. Ngajar. Ternyata kau siluman. Memang kenapa kalau aku siluman? Itu tidak jadi masalah buatku. Mau siluman, mau binatang. Yang penting aku harus menyingkirkanmu. Dasar dukun. Aku tahu upah apa yang akan kamu terima dari semua ini.
itu tidak jadi masalah. Kalau begitu, aku tidak akan menyingkirkan dan menyerangmu dari jauh. Cukup dari sini saja. Meski aku buron, tapi setidaknya aku merasa puas jika Indra dan perempuan siluman itu mati. Aku juga akan puas bila melihat perempuan jalang sepertimu mati. Kamu? Mestinya kamu bertobat, Risa. Bukan malah memelihara dendam. Dan inilah hukuman buat orang sepertimu. Jangan bunuh aku. Aku mohon. Sudah terlambat, Risa. Sekarang aku akan membunuhmu. Tidak ada ampun bagimu. Bagaimana ini, Mas Basir? Indra seperti kehilangan jati dirinya semenjak ditinggal perempuan itu. Itu wajar, Sri. Wajar. Mereka kan masih pengantin baru. Pada saat seperti ini, semua nasihat tidak akan ada artinya bagi Indra. Jadi kita tunggu saja sampai dia betul-betul tenang. Ya, tapi sampai kapan, Mas? Justru itu, Sri. Kamu itu harus sabar. Aku juga pengen tahu wanita ular macam apa Nastiti itu. Mudah-mudahan saja dia bukan siluman. Tapi saya tidak mau punya mantu seperti itu. Kemana kamu, Nastiti? Tiga sekali kamu meninggalkan aku. Aku tak berniat meninggalkanmu, Mas. Nastiti? Kamu kemana aja? Kamu jangan tinggalin aku lagi ya. Maafkan aku, Mas. Aku terpaksa meninggalkanmu. Karena cepat atau lambat, aku akan mati kalau tidak meninggalkanmu. Mati? Mati kenapa? Semua ini kulakukan karena aku sangat mencintaimu, Mas. Selamat tinggal, Mas. Nastiti! Nastiti! A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kamu sudah kembali, Nastiti. Saya sudah bertemu dengan Indra, Pangeran. Dan sekarang, saya akan serahkan diri ini sesuai dengan janji saya pada Pangeran. Bagus, Nastiti. Bagus. Kau sudah menepati janjimu, Nastiti. Lepaskan gadis itu. Dia punya hati yang baik dan dia telah bersuami. Siapa kau? Berani-beraninya datang ke tempatku.
siapa saya itu tidak penting buat kamu. Yang penting adalah mencegah tindakanmu yang menyesatkan umat manusia. Kurang ajar! Ya! La haula wala quwata illa billah. Insya Allah, mudah-mudahan Indra bisa membimbing Nastiti jadi wanita soleha. Iya, Mas. Sebenarnya dia gadis baik, tapi karena lingkungannya yang kurang baik,